Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mensajikan tentang memori, pikiran, dan bahasa mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Bapak Ahsan, MPD. Nah, inilah anggota kelompok kami. Kebetulan saya sendiri akan menjelaskan tentang pikiran. Kemudian ini ada siapa namanya? Dan saya Sultoni Akbar menjelaskan tentang bahasa. Saya Istiqomatul A'la menjelaskan tentang macam-macam memori. Saya Fethi Zaimima menjelaskan tentang pengertian memori dan fungsinya. Baik, selamat mengikuti videonya. Jangan lupa share dan subscribe dan juga like-nya. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memori. Memori dalam psikologi disebut sebagai proses penyimpanan informasi dari apapun yang ditangkap oleh panca indera manusia. Apapun yang ditangkap oleh panca indera manusia ini seperti pendengaran, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakan oleh setiap manusia yang kemudian akan disimpan dalam otak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam memori menurut William James dilihat dari sisi psikologinya yang hidup pada tahun 1841 sampai 1910. Itu membagi memori menjadi dua macam. Yang pertama memori pendek dan memori sejenak. Memori pendek ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah memori sejenak dan memori kerja. Sesuai dengan namanya, memori pendek adalah memori yang disimpan dalam jangka pendek. Paling lama penyimpanan memori pendek ini sampai 30 detik dan bisa diingat sampai sekitar 7 digit atau 7 angka. Maka dari itu, dari kebanyakan negara di luar negeri, nomor ponsel atau nomor handphone itu hanya 7 digit, yaitu untuk memungkinkan mudah dihafal. Itu memori sejenak. Jadi setelah 30 detik itu maka akan hilang. Berbeda dengan memori pendek kerja, yaitu daya ingatnya akan lebih lama karena diulang-ulang. Jadi ketika kita menghafal atau mendengarkan nomor telepon secara berulang-ulang, maka penyimpanan dalam memori itu akan lebih lama, seperti itu. Dan memori sejenak ini bisa ditaruh ke memori jangka panjang, yaitu memori yang diingat dalam waktu kisaran 1 jam atau lebih, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pikiran dan bahasa. Pikiran dan bahasa adalah satu dan bersifat nurani. Sudah ada di dalam otak begitu manusia dilahirkan. Wolf dan Sapir memaparkan keterkaitan antara bahasa dan pikiran dimungkinkan karena berpikir adalah upaya untuk mengasosiasikan kata atau konsep untuk mendapatkan satu kesimpulan melalui media bahasa. Selanjutnya yaitu karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa ini dibedakan menjadi 9. Yang pertama yaitu bahasa adalah sistem, yang kedua bahasa adalah bunyi, yang ketiga bahasa itu mengandung makna, yang keempat bahasa itu diperoleh, yang kelima bahasa itu berkembang atau berubah, yang keenam bahasa adalah fenomena sosial, yang ketujuh bahasa itu arbiter, yang kedelapan bahasa itu simbol atau lambang, yang kesembilan bahasa itu serupa dan universal. Bahasa adalah alat yang sistematis untuk menyampaikan gagasan atau perasaan dengan memakai tanda-tanda, bunyi atau tanda yang disepakati yang mengandung makna yang dapat dipahami. Menurut pengertian tersebut, bahasa mencakup semua hal yang digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi, baik berupa verbal dan nonverbal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pikiran dan bahasa. Akan tetapi saya akan lebih fokus pada pembahasan mengenai pikiran. Tentu ada beberapa pertanyaan yang timbul ketika kita membahas kaitan antara pikiran dan bahasa. Seperti apakah saja pertanyaan tersebut? Memang apakah benar pikiran itu mempengaruhi proses berbahasa? Apakah bahasa itu juga dipengaruhi oleh pikiran? Atau perlukah kita berpikir dahulu sebelum berbahasa? Ataukah berpikir itu menentukan proses kita berbahasa?
Mari kita ulas. Ada beberapa pendapat dari masing-masing ilmuwan bahasa. Di antaranya adalah pendapat Muller. Muller berpendapat bahwasanya bahasa dan pikiran itu adalah dua proses yang tidak bisa dipisahkan. Sebab apa? Manusia berbicara itu tentu akan melalui proses berpikir terlebih dahulu. Apa yang akan ia pikirkan dan bagaimana cara ujarannya atau cara penyampaiannya. Itu pendapat dari Muller, pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Francis Galton. Dia berpendapat sebaliknya dari pendapat Muller. Dia berpendapat bahwasanya bahasa dan pikiran itu adalah dua proses yang tidak seharusnya bersama atau bisa dipisahkan. Di sini teori Francis Galton itu menganalisa bahwasanya ada seseorang yang mengujarkan sesuatu atau berbahasa tanpa melalui proses berpikir, seperti halnya anak kecil atau orang dewasa yang spontanitas, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan sebagainya. Itu dari teori yang kedua. Kemudian dari teori yang ketiga, dari Piaget. Dia berpendapat setelah ia meneliti komunikasi antar anak. Jadi komunikasi anak diteliti oleh Piaget. Dia menyimpulkan bahwasanya ada dua cara berpikir dalam berbahasa ketika seorang berbahasa. Yang pertama adalah pikiran terarah. Pikiran terarah di sini adalah pikiran yang sengaja disiapkan untuk bagaimana cara ia berbahasa dan bertutur atau berujar. Kemudian pikiran tak terarah. Maksudnya adalah pikiran yang memang tidak diarahkan untuk berbicara atau berbahasa. Ini pendapat dari Piaget. Jadi ada intelligent direction atau pikiran intelijensi, kemudian ada directed, itu pikiran terarah, kemudian ada autistic atau pikiran tak terarah. Kemudian ada pendapat lagi dari psikolog Rusia, berpandangan bahwa ujaran egosentris tidak hilang tetapi mengalami transformatif genetik dan berubah menjadi apa yang dinamakan inner speech, atau itu tadi hubungan antara inner speech dan external speech. Jadi saling mempengaruhi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bab pikiran dalam berbahasa. Nanti akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah juga penjelasan dari kami semua. Baik, terima kasih telah menonton video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komennya untuk kekurangan dan kelebihannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.